Halo sahabat Saka Warga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan waras tentu saja karena situasi sekarang membutuhkan kita sehat dan juga waras supaya jernih berpikir dan tetap melakukan sesuatu dengan tegak lurus. Dan hari ini spesial karena saya akan ngobrol santai, diskusi, dan tentu seperti biasa saya akan banyak belajar dari sahabat baru saya. Nih ada, kalau orang dari Sulawesi itu biasanya nggak pas sih kalau dipanggil Mas ya. Panggilnya Daeng biasanya. Daeng. Ada Sapaan akrab di Sulawesi. Siap, ada Daeng Daus, kawan dari Pangkep ya, daerah Sulawesi. Masuknya Sulawesi Selatan atau Barat? Pangkep Sulawesi itu. Selatan. Oh, masih Sulawesi di Selatan ya. Oke. Oke, dan Daeng Daus ini dari lembaga Lekraj ya, pakai C. Dan saya akan banyak belajar tentu saja dari Daeng Daus ini. Terima kasih Daeng sudah bersedia meluangkan waktu ya untuk kongko di kanal ini. Mungkin boleh diceritakan awal Lekraj ini apa sebetulnya, Daeng Daus? Baik, dulu nama saya Daus dari Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekraj, berkedudukan di Pangkajenek dan Kepulauan, disingkat Pangkep, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi lembaga ini merupakan CSO yang anggotanya sekarang itu dulu pernah satu pelatihan yang namanya Pola Demokrasi Pangkep tahun 2010 sampai 2012 itu ada 3 angkatan. Sebenarnya punya nama lembaga alumni, cuma lembaga alumni ini tidak bisa dilanjutkan memiliki SK Kemenkumham karena nama general. Banyak sekolah demokrasi yang dilaksanakan misalnya selain di Sulawesi Selatan, misalnya di Aceh dan Tangerang juga kalau tidak salah memakai nama itu, jadi agak generik. Jadi akhirnya kita pilih, teman-teman sepakat kita pilih nama lain supaya bisa terdaftar di Kemenkumham. Itu secara legalitas. Sejauh ini sudah banyak sih sebelum terlibat dalam program saat ini yang tengah berjalan, program Madani Usaid itu di Pangkep dengan isu tematik KIBBL, kesehatan kesehatan bayi baru lahir dan ibu melahirkan itu. Sebelumnya lembaga ini sudah menjadi CSO lokal di Pangkep yang mengadvokasi beberapa isu kebijakan khususnya tentang pemerintahan dan advokasi publik juga. Seperti itu, Mas. Nah, sementara ini teman-teman di Lekraj itu sebelum bergabung dengan Yusyad Madani ya, fokusnya apa? Ke isu apa? CSO ini mengambil sisi spesifik isu khusus itu ialah sebagai mediasi 4 pilar demokrasi. Sesuai dengan sesuai waktu awal pembentukannya, awal proses pendidikannya itu mediasi 4 pilar demokrasi itu pemerintah itu sendiri, partai politik, birokrasi, komunitas bisnis dan CSO. Isunya adalah Pangkep itu kan dinilai memiliki keempat unsur ini sama-sama kuat di Pangkep karena kan komunitas bisnis di sini salah satu BUMN itu PT Semen Ternasa berdiri sejak 60-an. Kemudian ada pemerintah, ada partai politik dan CSO. Nah, keempat pilar inilah yang kemudian dicoba dilakukan mediasi bahwa kan selama ini selalu bertolak belakang antara pemerintah dengan CSO baik dengan komunitas bisnis. Nah, padahal kan alurnya ada bahwa keempat pilar ini bisa sama-sama melakukan kolaborasi kolaborasi governance misalnya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Pangkep. Dan sejauh ini tuh berjalan dengan baik. Kemarin Pemdam misalnya melalui Bapeda Pangkep itu meminta Lekraj dan LF Learning Forum itu yang sudah terbentuk di program pertama saat itu simpul belajar ya.
Ya, Simpul Belajar itu Mak Baca namanya kalau di sini, terlibat dalam pendampingan musrembang di 38 kelurahan, fokus kelurahan ya, karena kan di masa pandemi musrembang harus digelar, adaptasi baru karena melalui Zoom musrembangnya. Nah, beberapa perangkat kelurahan itu belum terbiasa kira-kira melakukan Zoom. Akhirnya Bapeda meminta kerja kolaboratif CSO, Lekrat tentu saja masuk situ bersama Simpul Belajar itu melakukan pendampingan secara teknis di kelurahan itu. Sejauh ini juga berjalan hubungan baik antara Bapeda, Kesbangpol dan lain sebagainya. Kami juga memiliki program itu, program kami namakan Ngorek, ngobrol di Sekret. Masih fokus dengan 4 isu itu. Jadi kemarin itu kita mengundang dari perwakilan pemerintah, Kesbangpol sudah, pihak rumah sakit sudah, pihak CSO sudah, pihak organisasi komunitas bisnis juga bisa ditayangkan di channel YouTube lembaga. Berarti kalian YouTuber juga ya? Itu lebih pada, maksudnya motifnya memanfaatkan media yang banyak diakses. Motifnya bukan untuk dapat AdSense dan lain sebagainya, tapi sebagai media digital juga sebagai media mengarsip kegiatan. Betul, setuju. Karena kan jangkauannya luas, menyimpannya juga mudah. Ya, saya kira memang kondisi sekarang ini memberi informasi atau kita sebetulnya sampai pada satu titik di mana cara berkomunikasi sudah sedikit berbeda ya, mungkin dengan beberapa tahun yang lampau gitu. Paling tidak YouTube memang menjadi satu kanal yang menjadi umum, awam digunakan, dan saya kira saya sepakat ya, dan semangat kami juga sama sebetulnya, mendokumentasikan pengetahuan, menggali cerita dari kawan-kawan lapangan yang dalam perjalanan kami memang banyak yang luar biasa, termasuk juga ini cerita dari teman-teman di Lekrat ya. Nah, tapi kalau balik ke upaya kawan-kawan tadi ya, memediasi 4 pilar ini kan sebetulnya bukan pekerjaan yang mudah ya. Saya meyakini bahwa masing-masing kan punya tantangan, dan prosesnya juga pasti ada naik turunnya ya. Apalagi tadi Daeng Daus mengatakan antar pihak ini di awal memang relasinya tidak cukup baik ya, katakanlah saling curiga gitu. Nah, tantangan yang awal-awal ditemui apa Daeng dalam rangka memfasilitasi dialog maupun mendorong kolaborasi dari 4 pilar ini? Angkanya kan tentu banyak. Misalnya di Pangkep itu kan kalau kita berhitung 10 tahun terakhir itu sejak 2010 itu sebelum pandemi nih. Nah, itu kan masyarakat di Pangkep itu hampir tiap hari melihat pasien rumah sakit apa istilahnya merujuk ke Makassar. Itu hampir tiap hari sejak 10 tahun terakhir. Sejauh ini disadari bahwa rumah sakit di Pangkep itu tuh memang golongan C. Jadi maksudnya ada mungkin tidak bisa melakukan operasi dan lain sebagainya. Sehingga harus dirujuk ke Makassar karena jaraknya itu sekitar 1 jam lah. Makassar itu maksudnya ibu kota Sulawesi Selatan. Nah, sejak awal memang teman-teman, karena itu yang isu kesehatan yang paling krusial di Pangkep. Jadi dari beberapa dokumentasi kegiatan itu kita memfasilitasi dalam forum dialog, mengumpulkan banyak CSO lokal juga terlibat dalam forum dialog itu, melibatkan stakeholder tentu saja sampai melakukan yang namanya pembuatan policy brief untuk masuk di DPRD setempat. Sejauh ini berjalan dengan baik. Ada mungkin kendala di DPRD misalnya, karena kan itu sudah lama terjadi pergantian
anggota DPRD misalnya yang membantu, yang menjadi kira-kira mitra membantu mengawal kebijakan untuk penggodokan Perda misalnya. Kemudian di periode selanjutnya tidak terpilih lagi, akhirnya mentok. Tapi secara semangat teman-teman tetap fokus pada isu itu. Sebenarnya di kesehatan itu bukan soalnya bukan pilihan utama teman-teman, cuma karena itu yang paling dominan di Pangkep. Sedikit-sedikit rumah sakit pasti disoroti. Tetapi sejauh ini 2-3 tahun terakhir ini mulai ada perbaikan, ada perubahan. Kepala rumah sakit itu sangat artinya dia selalu hadir di tengah-tengah teman-teman, selalu ngopi bareng. Di sekret lembaga itu sering ngopi di situ sama-sama. Kemarin jadi narasumber, orangnya sangat interaktif dengan teman-teman penggiat CSO, sehingga dia menerima masukan. Malah dia membuat program podcast sendiri. Kepala rumah sakit sekarang itu. Ya, ada podcastnya kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah ada. Dan dia inovatif sih, teman-teman sangat terbuka soal itu. Nah, artinya adalah di program tahun kedua Madani ini yang isu spesifik KBBL ini, tentu teman-teman merasa terbantu karena kan isunya sudah dipahami dengan baik stakeholder, Dinkes dan rumah sakit sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Secara emosional juga teman-teman sudah sangat dekat. Sehingga menurut kami misalnya pelaksanaan program tahun kedua Madani di Pangkep ini bisa menghasilkan beberapa tantangannya ke depan, karena kita ada goalnya itu harus misalnya membuat peraturan sampai tingkat desa, sampai tingkat kabupaten misalnya, minimal perbub gitu kalau belum bisa perda, kira-kira begitu. Nah, ini yang terus dikawal oleh teman-teman. Nah, kalau lihat dinamika di pemerintah sendiri ya, Daeng ngelihatnya gimana, Mat? Paling tidak misalnya dalam rentang 5-10 tahun belakangan ya, kira-kira ada perubahan yang signifikan apa yang teman-teman lihat di sana yang paling tidak kemudian memungkinkan kemudian kawan-kawan bisa berkolaborasi, apalagi tadi ya bisa sampai ngopi santai dengan direktur rumah sakit, bisa podcastan bareng misalnya. Ini kan sesuatu yang mungkin beberapa tahun silam tidak bisa dilakukan ya. Nah, kalau termasuk mungkin juga DPRD ya, apa yang secara signifikan berubah gitu yang memungkinkan kemudian kolaborasi ini jalan terus? Saya melihatnya 2-3 tahun terakhir ini kan ini kan Pangkep baru-baru pilkada nih. Yang paling signifikan terbuka lebar itu informasi publik. Informasi publik, jadi kan di Pangkep ada Kominfo itu kan sebenarnya kalau tidak salah dia belum bagian OPD, tetapi dia masih dipegang provinsi atau pusat kalau tidak salah. Nah, beberapa teman-teman itu sebenarnya latar belakang CSO, latar belakang aktivis, beberapa terlibat di situ. Itu yang mendorong dari dalam keterbukaan ini, informasi ini, jadi tidak ada lagi semacam untuk menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, sudah sangat terbuka. Meski memang secara struktural politik Pangkep tidak bisa dilepaskan yang namanya dinasti, karena kan yang itu karena kan yang terpilih sekarang masih bagian keluarga dari bupati 2 periode sebelumnya. Tapi terlepas dari konteks itu, karena kan tadi itu yang kata kuncinya, di mana signifikansi perubahan yang terjadi 3 tahun terakhir itu keterbukaan informasi publik. Teman-teman lebih fleksibel melakukan misalnya masukan, kritik yang membangun dan sebagainya. Teman-teman ingat di teman-teman penggiat jasa itu ingat 10 tahun terakhir itu mengalami premanisme ketika melakukan kritik dan lain sebagainya. Yang respon preman orang-orang di balik, respon preman mungkin orang di balik bupati misalnya menggerakkan itu, mensinyalir itu. Teman-teman sendiri nih anggota mantan sekjen dulu, mantan sekjen namanya belum lekras saat itu masih KKDP namanya, itu mengalami premanisme. Dan teman-teman merasa wah ini kemunduran
kemunduran demokrasi, tapi perlahan secara terbuka. Teman-teman juga memiliki peluang misalnya bergerilya dalam demokrasi digital ini kan teman-teman. Sebagian besar memang memiliki latar belakang jurnalis, penulis, itu kebanyakan menulis, melakukan advokasi melalui tulisan di media, mengisi JW di harian lokal, Tribun dan Fajar. Saya sendiri sering menulis opini di 2 harian itu. Akhirnya informasi itu sampai ke penggiat CSO di antar kabupaten lain. Di Pangkep ada nih lembaga namanya ini, dan sejak 2010 konsis sampai hari ini. Oke. Nah, kalau dari sisi swasta sendiri apa yang dilihat oleh Daeng? Adakah juga perubahan dari sisi swasta ya? Kalau tadi salah satu yang besar di sana kan BUMN ya, Semen Tonasa ya kalau tadi. Semen Tonasa. Ya. Nah, apakah ada juga perubahan dari sektor swastanya sehingga kolaborasi itu juga jadi mungkin ya? Karena tadi kan teman-teman mengatakan di awal obsesinya memang, atau bukan obsesi, tapi fokusnya adalah memfasilitasi dialog 4 pilar itu. Artinya swasta kan juga ada di dalam komponen itu ya. Masuk. Ya. Ada Mas, itu ada, kita ingat melalui gabungan CSO, saya lagi-lagi mundur ke belakang, itu dulu teman-teman misalnya para penggiat senior CSO di Pangkep itu melakukan advokasi, misalnya demonstrasi sampai dilahirkan yang namanya Komdep di perusahaan itu, Community Development, dan hari ini itu terbentuk, sudah berjalan 5 tahun terakhir, dan teman-teman penggiat CSO sebagian mengisi di situ, jaringan-jaringan teman-teman mengisi sebagai pendamping desa yang pengelolaan dana CSR kan maksudnya. Jadi BUMN itu Tonasa melalui CSR-nya itu kemudian dikelola oleh CSO. CSO ini kemudian yang turun ke lapangan melakukan pendampingan di lingkar ring 1 perusahaan. Tentu karena teman-teman misalnya memiliki latar belakang sebagai CSO, tentu model pendampingan kurang lebih sama diterapkan di situ. Jadi pemberdayaan berjalan, bukan hanya menghabiskan misalnya anggaran yang ada, tetapi teman-teman memang berproses di situ. Dan beberapa dari alumni Sekolah Demokrasi juga terlibat di situ sebagai pendamping desa, memegang satu desa sebagai koordinator dan melakukan kerja-kerja pendampingan, memakai pendekatan CSO dalam melakukan itu BUMN dari Tonasa. Karena kan praktis yang saat ini berjalan itu. Dulu sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan tambang lain di galian C, misalnya marmer dan sebagainya. Cuma sering waktu harga marmer dunia kemudian turun begitu, sehingga beberapa puluhan perusahaan marmer di Pangkep itu tidak beroperasi lagi. Tetapi tidak beroperasi itu bagian juga dari dorongan CSO yang penggiat lingkungan, karena kan merusak lingkungan. Ada dampak lingkungannya sangat besar. Jadi ada beberapa lahan konsesi yang harusnya tidak ditambang, tetapi itu dilakukan. Nah, termasuk kan Tonasa sebenarnya masih di wilayah seperti itu. Tapi karena ada pemetaan wilayah yang sudah teman-teman pegang, misalnya itu kan Walhi sangat gencar melakukan. Kalau isu lingkungan itu Walhi yang paling dominan, misalnya kalau mau advokasi isu lingkungan. Teman-teman hanya misalnya, kalau saya ingat beberapa teman Walhi itu misalnya membangun kerjasama dengan CSO lokal di Pangkep dalam melakukan advokasi kalau memang isu lingkungannya sudah sangat parah misalnya untuk dilakukan advokasi. Tapi sejauh ini keterbukaan itu ada. Dari pihak swasta misalnya sebagai komunitas bisnis mulai membuka diri bahwa CSO itu bukan bukan musuh, bukan tanda petik. Bukan musuh, bukan tanda petik. Kalau dia mengkritik misalnya tidak bisa dianut, tetapi juga sekaligus bukan bumper. Ketika ada nih teman-teman punya proposal dianggarkan kemudian berhenti mengkritik, tidak seperti itu juga. Yang dibutuhkan memang kerja kolaborasi, bahwa ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada batas-batasnya, dan itu dibangun dalam dialog. Kalau memang batas
pengerusakan alamnya memang tidak bisa ditolerir, tidak bisa kita sebagai penggiat CSO tidak bisa mendukung itu misalnya, karena kan batas-batas itu ada, karena sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui misalnya. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi internal CSO sendiri, apa tantangan dan sekaligus mungkin satu metode yang dianggap berubah gitu ya? Karena saya meyakini bahwa perubahan itu kan tidak hanya terjadi di pemerintah dan juga swasta yang tadi Daeng sudah sampaikan, tapi juga pasti di internal teman-teman CSO juga mengalami satu penyesuaian juga kan terhadap berkembangnya situasi di luar sana. Nah, yang Daeng lihat berubah di teman-teman CSO itu misalnya dalam sisi metode, dalam sisi juga mungkin tantangan-tantangan di internal ya, pasti kan ada dinamika tuh di internal CSO. Apa yang Daeng lihat? Ya, kalau dinamika dalam lembaga ya pasti ada dari dulu terus terbangun seperti itu. Teman-teman pernah melakukan pendataan CSO yang aktif di Pangkep itu. Dalam simpul belajar sendiri itu sejauh ini ada 7. Ada 7. Sebenarnya waktu awal pembentukan itu asesmen itu kan sebenarnya banyak CSO yang mendaftar. Jaringan teman-teman banyak, lebih dari 20-an malah. Tapi setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan standar dasar yang diterapkan misalnya USAID kemarin itu, CSO minimal harus memiliki sekret, memiliki struktur, memiliki program yang berjalan. Nah, dari yang memiliki syarat itu tercatat cuma 7. Akhirnya 7 yang tergabung dalam simpul belajar. Setiap CSO ini tentu mengalami dinamikanya masing-masing, utamanya terkait dengan sumber daya. Sumber daya itu karena kan Pangkep itu kan skopnya sangat kecil sebenarnya. Jadi beberapa sumber daya itu bisa satu sumber daya aktif di banyak lembaga, di 2 atau 3 lembaga sebenarnya. Di lembaga kita di Lekra sendiri itu seperti itu. Ada beberapa teman aktif lebih dari 1 lembaga. Tapi menurut kami tidak bisa membatasi itu, karena ini kan menyangkut kesiapan manajemen sebenarnya dalam sebuah lembaga. Itu yang paling sejauh ini sih siasat melakukan meningkatkan manajemen sumber daya, manajemen organisasi maksud saya, yang dikelola CSO di Pangkep sejauh ini tuh yang masih terus bergulir sebagai sebuah tantangan. Karena kan teman-teman sedikit-sedikit misalnya mengalami dinamika dalam sebuah lembaga, pecah kongsi bikin lembaga baru misalnya. Cuman nggak bisa bertahan lama, paling 1-2 tahun pecah kongsi bikin lembaga baru lagi. Nah, sebenarnya penyakitnya atau akarnya itu tidak diobati sebenarnya, karena kan akarnya ada di dalam karena manajemennya lemah, sehingga teman-teman lebih senang membuat lembaga baru ketimbang fokus di satu lembaga dan membesarkan lembaga itu. Nah, itu kelemahan. Dan itu masih saat ini dialami. Nah, setelah mengikuti kemarin sebanyak 1 tahun program USAID ini berjalan, kami tiba-tiba menyadari, ternyata keterlibatan teman-teman dalam program USAID ini tidak sekedar itu bagi saya sendiri ya, itu membalikkan cara pandang selama ini. Saya melihat bahwa ada donor masuk, ini program yang harus dijalankan. Nah, saya lihat USAID tidak seperti itu. Dia tidak sekedar memberi anggaran, tapi menguatkan dari dalam. Ini Anda tidak sekedar kami kasih anggaran kemudian Anda jalankan, tidak seperti itu. Anda harus memperkuat diri dari dalam. Harapannya adalah ketika program ini selesai, lembaga bisa mandiri tanpa harus bergantung pada donor dan sebagainya. Itu yang saat ini teman-teman rasakan seperti itu. Akhirnya teman-teman setelah ini baru tahu ada yang namanya ICO, indeks organisasi. Dan itu selama ini kan kita bingung apa nih namanya ICO. Sebenarnya setelah dipelajari lebih dalam itu kurang lebih sebenarnya kami pernah alami, tapi toolsnya itu yang bikin bingung. Setelah kami menjalani proses itu ternyata mudah kita memahami, ternyata ICO ini sangat penting. Tidak sekedar membangun lembaga, bikin legalitasnya, bikin strukturnya,
bikin programnya, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan evaluasi melalui pendekatan ICO, pasti ada yang terlewat. Nah, ICO ini menurut saya sangat efektif sekali diterapkan untuk CSO, dan misalnya di Lakers itu sangat teman-teman menyadari, oh ternyata ICO ini sangat membantu kita, sehingga secara internal misalnya teman-teman merasa mulai percaya diri membangun inisiatif sendiri, membangun apa misalnya, ini yang pada intinya mengambil peran. Selama ini yang urus manajemen, arsip sampai hal terkecil misalnya ngurus persuratan, itu teman-teman akhirnya mereposisi diri, oh saya cocoknya mengurus arsip karena saya misalnya memiliki keahlian di situ. Teman-teman lain, oh saya cocoknya mengambil ini misalnya karena saya passion saya di situ. Akhirnya berkembang seperti itu. Nah, artinya sebetulnya ini apa ya namanya, satu proses dialektika begitulah ya kalau boleh dikatakan. Teman-teman sebetulnya mungkin memang sudah memiliki pengetahuan yang diterapkan meskipun mungkin belum sistematis ya, yang tadi ada yang sampaikan kayak ICO itu kan sebetulnya beberapa aspek saya yakin sudah dilakukan, hanya mungkin memang belum sistematis. Nah, kalau bicara soal support sumber daya, terutama ini soal sumber pendanaan yang saya kira ini sudah menjadi isu puluhan tahun ya. Saya ingat setiap kali konsolidasi jaringan baik di nasional maupun di beberapa daerah, ini selalu mengemuka bahwa alternatif sumber pendanaan ini menjadi pembicaraan ya yang cukup serius, dan itu berulang-ulang. Nah, saya nggak tahu teman-teman di Pangkep sudah mau mulai mendiskusikan kira-kira kalau donornya pergi atau katakanlah berkurang drastis, kira-kira sumber alternatif pendanaan dari tempat lain mulai dicari atau diskusinya sampai di mana? Sejauh ini setelah kemarin itu karena kan 1 tahun pertama itu memang penguatan, dan teman-teman semua menyadari tadi itu yang seperti diulang bahwa sejak dulu fokusnya selalu berulang itu setelah donor hilang juga program. Nah, teman-teman kan sudah berproses di situ. Nah, kemarin kan kita juga baru mengetahui ada namanya cost sharing. Cost sharing ini misalnya, nah itu sebenarnya dijalankan oleh teman-teman di lembaga. Salah satu pengurus itu memiliki warkop. Warkop itu adalah sumber ekonominya dia. Sumber ekonominya dia kemudian menghibahkan satu ruang tempat teman-teman berkantor, kira-kira begitu. Ruang itu misalnya di satu sisi juga misalnya ada komunitas atau apa Pemda misalnya membutuhkan meeting khusus misalnya, ruang itu disewa. Itu terjadi cost sharing di situ. Teman-teman misalnya membantu menyediakan fasilitas apa, teman-teman misalnya menawarkan jasa apa, jasa pengeditan dan lain sebagainya misalnya. Termasuk misalnya saya sendiri kemarin terlibat dalam proses penulisan buku KPU setempat ya. Teman-teman yang lain misalnya terlibat apa misalnya, tinggal diatur dalam sebuah SOP kesepakatan bahwa setiap kita keluar misalnya mengatasnamakan lembaga, misalnya saya dari lembaga ini, kemudian ada fee yang ditimbulkan berapa persen misalnya untuk lembaga sebagai apa namanya, donasi, kira-kira begitu. Jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi setelah tahun pertama ini teman-teman menerapkan itu. Misalnya dari beberapa pelatihan diikuti, ada transportasi misalnya, teman-teman sepakat sekian persen disisihkan untuk lembaga misalnya, untuk membiayai ATK dan lain sebagainya. Selebihnya teman-teman memikirkan misalnya produksi, kira-kira apa itu, kan kemarin kan kita sebenarnya karena kita di Kemenkumham itu kan perkumpulan itu tidak bisa, setahu saya sih notaris mengabarkan bahwa kita tidak bisa muncul di ADRT sebagai usaha-usaha, karena itu kan fokusnya CP. Jadi nah teman-teman menyiasatinya misalnya tetap membuat itu usaha itu mungkin, tapi tidak ditampilkan dalam ADRT. Teman-teman melakukan banyak usaha kreatif misalnya, terlibat dalam, termasuk misalnya penawaran jasa itu tadi, jasa penulisan buku, jasa fasilitasi dialog misalnya.
banyak kemarin kan di tengah berjalannya tahun pertama ini menuju akhir, teman-teman terlibat dalam pelatihan pupuk organik. Meski teman-teman meski di Lekras ini misalnya fokusnya pada mediasi 4 pilar, tapi ada salah satu anggota yang kira-kira setengah hidupnya itu mendalami pertanian organik secara independen. Dia menerapkan di dirinya dan artinya dia menguasai cara pembuatan pupuk organik dan sebagainya. Nah, ilmunya itu yang dipakai. Bekerja sama dengan badan penyuluhan di salah satu kecamatan di Pangkep. Nah, itu berjalan kemarin. Nah, kalau misalnya sumber daya dari pembiayaan dari pemerintah itu sudah mulai dibicarakan belum ya oleh teman-teman? Karena sebetulnya ini kan satu alternatif pembiayaan yang saya kira penting ya untuk kita mulai diskusikan. Karena bagaimanapun juga pemerintah sebetulnya sudah melakukan ini, meskipun polanya hanya selama ini kan melalui pola hibah ya yang tidak terlalu berkelanjutan. Di sisi yang lain, sekarang kan sudah mulai ada kebijakan dalam konteks sewa kelola tipe 3 itu Mas ya. Nah, itu yang kayaknya mulai didiskusikan oleh teman-teman. Saya nggak tahu apakah di Pangkep teman-teman sudah mulai mendiskusikan hal ini. Dalam jaringan program Madani kemarin itu kan ada PSP, ada DSP dan ada LP, karena kemarin bulan Juli kemarin itu PSP yang di Sulawesi Selatan itu menginisiasi itu. Menginisiasi soal sewa kelola tipe 3 itu, tapi jauh sebelumnya itu sudah diwacanakan misalnya karena kan DSP Madani di Sulsel itu Yasmip itu lembaga yang sangat fokus membahas sewa kelola tipe, anggaran sewa kelola tipe 3 itu. Malah Yasmip itu di Sulawesi di tingkat provinsi adalah CSO yang ditunjuk, kalau tidak salah ya, ditunjuk oleh provinsi misalnya sebagai CSO yang kira-kira menjadi pintu masuk menjelaskan ini, karena kan direkturnya itu Pak Rosniati Asis yang paling fokus membicarakan itu. Nah, sejauh ini apakah misalnya sampai di Pangkep? Ya, teman-teman mengetahui hal itu, makanya kan kemarin ditekankan salah satu yang paling utama itu legalitas dulu. Sebagai syarat ya? Sebagai salah satu syarat salah satu syarat untuk kemudian nantinya mengakses program sewa kelola tipe 3 itu. Tapi di secara internal teman-teman kan video soal itu kan banyak sudah ada itu kemarin. Ini teman-teman Yasmip kalau tidak salah minggu ini ini tuh itu kembali dibahas melalui forum. Kalau mungkin daring juga, mungkin Zoom juga, beberapa jaringan CSO yang Madani di Sulawesi Selatan ini kan ada 5 kabupaten tuh. Itu sudah mulai terdaftar dan akan mengikuti program lanjutan itu, sosialisasi itu. Seperti apa detailnya itu akan diikuti. Tapi intinya secara isu sewa kelola tipe 3 itu sudah sampai di Pangkep. Menarik. Karena saya kira ini memang satu model pembiayaan yang sebetulnya lebih lebih kontinu lah ya, lebih bisa dipastikan, dan saya kira pemerintah juga harus ikut juga bertanggung jawab untuk memelihara komponen demokrasi toh, seperti halnya pemerintah membiayai partai politik kan gitu. Memang mestinya CSO harus dipelihara sebagai salah satu komponen di mana check and balances itu dipastikan berjalan. Saya kira gitu ya logikanya ya. Saya kira ini satu harapan lah ya, di mana kita beranjak dari diskusi yang terus-menerus berulang ya. Kira-kira alternatif pendanaan ini mau dari mana? Tapi sekarang udah mulai didiskusikan secara lebih operasional saya kira ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Daeng, ini dan mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira dalam waktu pendek ini, saya kira kalau dengan Madani kan sudah punya target ya,
di awal penguatan dan mungkin sekarang sudah mulai masuk ke isu kesehatan ibu dan kesehatan bayi baru lahir ya, dan ibu ya. KIBBL, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Baru lahir ya. Ya. Nah, saya kira di isu itu kan juga punya target-target. Nah, kalau boleh tahu di program Madani ini sebetulnya apa yang menjadi target katakanlah setahun ke depan, dan kalau dari internalnya Lekrat sendiri apa yang menjadi target setahun ke depan ini? Oh ya, targetnya itu kan tahun kedua ini sementara penyusunan work plan. Itu tahun kedua. Setelah tahun pertama itu bergulat dengan isu itu, membangun jaringan lebih dekat ke Pemda, stakeholder lah ya. Nah, akhirnya di work plan tahun kedua itu setelah dibicarakan lebih dalam secara berkelanjutan, misalnya panjang prosesnya, akhirnya saya ingat kemarin kan di akhir itu kita melakukan survei dulu, survei untuk seperti apa arahnya tahun kedua dengan isu yang sama. Nah, work plan tahun kedua itu akhirnya disepakati ada 2 desa piloting. Dua desa piloting ini tergabung dalam satu paskes. Jadi ada satu kecamatan, satu puskesmas, satu kecamatan. Kita mengambil 2 desa sebagai sampel piloting. Nah, ini nanti didorong misalnya di 2 desa piloting ini nanti dibentuk Pokja kolaboratif desa sehat. Setiap desa itu 11 anggotanya, plannya seperti itu, terdiri dari unsur desa, perempuan, difabel, pemuda, tergabung dalam sebuah Pokja itu. Pokja ini kan harapannya juga di kurang lebih advokasinya bahwa setelah program ini berakhir, Pokja di 2 desa pilot ini tetap berlanjut. Karena kan kita mendorong di 2 desa nanti melakukan mengeluarkan SK untuk Pokja ini supaya memiliki keberlanjutan kerja. Jadi selain itu di aturan di tingkat desa, nah bagaimana memayung ini di tingkat kabupaten? Nah, teman-teman melalui LP Lekras ini, DSP, Yasmip, dan Simpul Belajar itu mendorong dari atas, biasanya keluar peraturan bupati terhadap 2 desa pilotik ini sebagai percontohan dalam itu soal KIBBL itu. Jadi connect antara dari bawah dan dari atas. Di atas dan di bawah. Seperti itu. Menarik ya. Artinya memang didesain garda terdepan untuk menyelesaikan isu KIBBL ini memang desa ya yang menjadi katakanlah bumper paling depan ya. Dan kemudian teman-teman sudah mulai memikirkan bagaimana ini berrelasi antara apa yang terjadi di desa lalu kemudian bagaimana memastikan kebijakan di level kabupaten. Betul Mas, kan kita lihat desa ini kan sangat kuat setelah keluar undang-undang desa. Itu pengelolaan anggarannya sangat luar biasa. Nah, hasil meskipun tidak dilakukan survei atau asesmen misalnya, itu sudah teman-teman menyadari bahwa ini jadi karena anggaran sebanyak ini tidak tahu mau diapakan, akhirnya jadi fisik. Nah, fisik kan ini kan tentu tidak menyelesaikan semua persoalan karena misalnya membangun jalan tani, 2 tahun ke depan jalan tani tidak mungkin 2 tahun lagi dibangun lagi kan. Berarti kalau dibangun lagi berarti ada yang salah di awal. Artinya pembangunan jalan tani hanya bertahan 2 tahun. Harusnya kan paling tidak setelah dibangun tahun pertama bisa dipakai sampai 10 tahun misalnya. Nah, sementara dana desa tiap tahun itu paling rendah 1 M misalnya. Itu banyak sekali. Dan pihak desa misalnya kita tidak menyalahkan pihak desa sebagai hal mungkin kan memang butuh teman diskusi. Betul. Untuk mengarahkan ini sudah bagaimana sih misalnya kalau yang dibangun misalnya bukan fisik lagi misalnya. Penyiapan sumber daya misalnya kan akses banyak. Seperti itu. Saya kan dari ini kan bagian sebenarnya dana desa bisa dipakai untuk mencegah urbanisasi sebenarnya dengan penguatan sumber daya di desa gitu. Desa. Artinya tidak mesti selalu desa wisata karena itu kan sudah sekali.
karena kan enggak semua juga desa memiliki potensi wisata yang betul. sama desa-desa yang lain itu misalnya. Betul. Nah, ini juga yang banyak salah kaprah karena kan desa wisata dipahaminya bangun ya desa wisata banyak disalahpahami setelah bangun fisik dan lain sebagainya. Padahal orang berwisata bukan hanya untuk melihat fisiknya gitu. Betul. Melihat budayanya, apanya. Betul. Tapi itu yang banyak salah kaprah saja. Oke. Siap. Nih terima kasih banyak Daeng ya. Waktunya saya kira diskusi kita memang tidak lama, tapi saya kira beberapa hal pokok tertangkap. Teman-teman sudah sangat luar biasa menghadapi dinamika internal, lalu kemudian bagaimana teman-teman juga memfasilitasi satu model dialog dan kolaborasi yang saya kira luar biasa ya. Dan ini menarik untuk terus dipotret dan didokumentasikan gitu, sehingga mudah-mudahan ke depan juga tidak keberatan kalau kemudian kami juga mengganggu lagi melihat progres yang ada di teman-teman di Lekrats, dan tentu juga memotret dinamika yang ada di wilayah teman-teman ya, dan tentu pengen juga mendokumentasikan apa yang sudah nanti teman-teman hasilkan. Saya kira isu kesehatan ibu dan bayi baru lahir ini juga bukan hanya isunya Pangkep ya, tapi saya kira juga sebagian besar kabupaten kota di Indonesia juga masih mengalami isu yang sama. Jadi kalau keberhasilan teman-teman di Pangkep ini bisa kita potret dan mudah-mudahan menginspirasi dari tempat lain, ini kan juga sebetulnya sesuatu yang memang menjadi tujuan kita bersama ya saya kira. Ya jadi Daeng terima kasih banyak sekali lagi. Sukses terus dengan semua yang sudah diupayakan. Sehat terus dan salam juga buat teman-teman di Lekrats dan juga Simpul Belajar di Pangkep. Nanti kita sambung lagi diskusinya.